Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Fauzan bin Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 38, pertanyaan nomor 20. Dikatakan di sini, ma taqulu fi man yaqul. Bagaimana pendapat Anda wahai Syekh tentang ucapan orang yang mengatakan inna khusumatana lil yahudi laisa diniyatan. Saya ulangi lagi, bagaimana pendapat Anda wahai Syekh Shalih bin Fauzan tentang ucapan seseorang yang mengatakan sesungguhnya permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi itu bukan karena agama. Li'anna al-Qur'an al-Karima hadda ala musafatihim wa musadaqatihim. Karena kata mereka, kata orang itu, bahwasanya Al-Quran itu menyeru kita untuk berbaikan dengan mereka dan untuk kita bersahabat dengan mereka, orang-orang al-Yahud. Saya ulangi lagi, ada statement ini seandainya yang mengatakan adalah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dakwah salafiyah, maka akan qomat qiyamatuhum al-kubra. Banyak orang-orang yang akan kiamat. Namun karena ini yang mengatakan tokoh-tokoh mereka, maka mereka pun summum bukmun umyun. Ini sebetulnya adalah statement tokoh-tokoh harokah. Bahkan mereka juga ada yang mengatakan penjajahan Yahudi terhadap Palestina sekarang ini dan juga sebelumnya itu hanya perebutan tanah saja, tanah Palestina, tidak ada hubungan dengan urusan agama. Dan ini sekali lagi adalah ucapan tokoh-tokoh kelompok harokah. Namun mereka pun diam seribu bahasa, seolah-olah tidak ada terucap ucapan yang sangat amat mungkar seperti ini, seperti akan disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Namun ketika ada fatwa Syekh Albani tentang masalah hijrah dari Palestina, qomat qiyamatuhum kubra, dituduh Syekh Albani Zionis, antek Yahudi. Orang yang mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi, perebutan di Palestina, perebutan tanah, kok nggak dikatakan seperti itu? Naudzubillah min dalik. Inilah seperti yang kita sampaikan dahulu, kalau yang berkaitan dengan ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama dakwah salafiyah, itu kalau mereka caci maki tidak ada kata-kata muazanah, habis sudah. Antek Yahudi dan seterusnya, naudzubillah min dalik.
Namun kalau tokoh-tokoh mereka yang keliru, yang bahkan ucapannya luar biasa, sesatnya, batilnya, bahkan bisa sampai kufur, itu mereka pun apa? Diam 1000 bahasa, kita pun dituduh macam-macam. Ya, inilah ya salah satu kedzaliman, kecurangan mereka, karena mereka telah buta dengan fanatik terhadap tokoh-tokoh tersebut. Ucapan mereka sesatnya bagaimanapun, mereka tetap bela mati-matian. Namun ketika ulama dakwah salafiyah berfatwa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, padahal fatwa tersebut didasari oleh dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak sama sekali bertentangan dengan ayat ataupun hadis, mereka pun apa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, keluar ucapan-ucapan yang sangat amat luar biasa kejinya. Namun inilah kebiasaan mereka. Intinya sekarang di sini ada ucapan tokoh Harokah yang mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi bukan urusan agama, karena Al-Quran menganjurkan untuk kita bersahabat, bergandeng tangan dengan mereka. Dan ini juga banyak dilontarkan oleh tokoh-tokoh yang juga dinyatakan sebagai tokoh agama di negeri kita ini. Kemudian dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, hadal kalamu fihi khalatun wa tadlin. Ucapan ini ada bentuk penyesatan dan bentuk pencampur adukan antara hak dengan yang batil. Al yahud kufar, orang Yahudi adalah orang-orang kafir. Kalau bahasa halusnya apa? Non muslim, ya. Namun ini bahasa Al-Quran, al yahud kufar. Tidak perlu untuk kita apa? Takut mengatakan hal seperti ini, karena ini istilah Al-Quran. Naudzubillah min dalik. Seperti yang kita sampaikan, sekarang ini sudah ada model Islam fobia. Istilah-istilah Al-Quran sudah dianggap fobi, sudah dianggap suatu yang sangat amat radikal. Naudzubillah min dalik. Kalau kita nggak berpegang teguh dengan Al-Quran, mau berpegang teguh dengan apa? Kalau kita sudah membuang istilah Al-Quran, naudzubillah min dalik. Al-Yahud kufar, kita katakan orang-orang Yahudi adalah orang-orang kafir. Wa qad kaffarahumullahu ta'ala wa la'anahum, Allah mengkafirkan mereka dan Allah melaknat mereka. Dan kita juga mendoakan pada hari-hari seperti ini, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi di Palestina, dan semoga Allah membinasakan semua orang-orang kafir yang mereka menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa kaffarahum Rasul sallallahu wa la'anahum, Rasul pun mengkafirkan mereka dan melaknat mereka. Meskipun sekarang ini kerasa bahasa ini kasar, radikal, kafir, dilaknat, luar biasa. Namun ini Allah yang mengatakan. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, yaitu orang-orang Yahud, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kecaman dari Al-Quran terhadap orang Yahudi. Sebagian orang yang mengatakan Yahudi dan kaum muslimin itu satu saudara seagama, samawi, ini sekali lagi adalah talbis, penipuan massal. Ini adalah penyesatan terhadap umat. Mereka mungkin kadang membawa ayat-ayat yang dipotong-potong atau mengambil sebagian, yakfuruna bi ba'din wa yu'minuna bi ba'din. Mereka beriman kepada sebagian ayat, meninggalkan sebagian ayat yang lain. Atau mungkin mengambil kisah Nabi SAW itu bersahabat dengan Yahudi, sampai beliau meninggal dunia, baju besi beliau tergadaikan di tangan orang Yahudi. Ngambil sebagian saja, tidak lihat bagaimana kecaman ayat Al-Quran terhadap orang-orang kafir tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu pertengahan dalam segala hal. Ahlus Sunnah wal Jamaah ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Sudah sering kita sampaikan dalam masalah menyikapi orang kafir, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara kelompok teroris dan di antara kelompok liberal. Kalau kelompok teroris, mereka berlebihan dalam membenci orang-orang kafir. Mereka sampai
menumpahkan darah orang kafir yang tidak layak untuk dibunuh. Mereka menteror dan sebagainya. Ini adalah kelompok teroris, kelompok khawarij yang dikecam oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok liberal, mereka ekstrem kiri, meremehkan masalah al-wala wal bara, benci kepada orang kafir. Mereka mengatakan semua agama sama, tidak ada bedanya Nasrani dengan Muslim dengan Yahudi, semuanya pemeluk agama sama. Kita katakan tidak, Allah yang membedakan antara kita dengan mereka. Nanti akan dibacakan sebagian ayat-ayatnya. Bahkan Allah mengatakan afanajal muslimina kal mujrimin, apakah kita akan menyamakan orang muslim dengan orang kafir? Ternyata tidak sama. Maka Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan wajib ada al-bara, berlepas diri dari orang-orang kafir, kebencian kepada orang kafir. Ini Allah yang mengajarkan kepada kita, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim dan semua para anbiya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh kata Allah dalam surah Al-Mumtahanah, telah ada suri teladan yang baik. Ini adalah apa? Perintah dari Allah untuk kita meneladani siapa? Meneladani Nabi Ibrahim walladina ma'ahu dan para nabi-nabi yang bersama beliau. Id qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kami berlepas diri daripada kalian wahai orang-orang kafir dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, kami mengkufuri apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini permusuhan kita dengan orang kafir, dengan orang Yahudi karena agama, karena iman, karena akidah, bukan karena perebutan tanah. Ini yang Allah katakan. Ini adalah apa? Kewajiban kita berlepas diri dari orang-orang kufar, siapapun orang kafir tersebut. Akan tetapi tidak boleh kebablas, tidak boleh ekstrem, tidak boleh berlebihan seperti orang-orang teroris yang mereka menfatwakan semua orang kafir halal darahnya. Ini menyelisihi sabda Rasul, man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Man qatala ahla dhimmatina lam yarahatil jannah. Barang siapa membunuh orang kafir dhimmi, dia tidak mencium bau surga. Tidak semua orang kafir berhak untuk apa? Dibunuh. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mumtahanah juga, setelah Allah menyebutkan wajibnya benci, berlepas diri dari orang kafir, Allah mengatakan la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Ini pertengahan Islam. Benci harus ada karena mereka mengkufuri Allah. Cuma jangan apa? Berlebihan dalam urusan akidah, urusan agama. La a'budu ma ta'budun, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kata-kata selamat hari Natal kepada orang-orang kufar tersebut. Tidak boleh ikut perayaan mereka, bahkan tidak boleh ikut-ikut membantu acara-acara mereka. La a'budu ma ta'budun, lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan agama, akidah. Namun dalam urusan dunia, dalam urusan kita bertetangga misalnya dengan orang kafir, Allah katakan tadi, silahkan berbuat yang baik, berbuat keadilan, bantu mereka kalau membutuhkan bantuan. Namun dalam urusan dunia yang tidak kaitan dengan urusan apa? Perayaan-perayaan mereka. Bagaimana Ustaz kalau kita menyumbang perayaan mereka makanan? Kan urusan dunia. Iya, makanya urusan dunia, perayaannya mereka. Jadi harus kita membedakan. Dalam urusan akidah, urusan agama harus ada ketegasan. Asyidda alal kufar, keras tegas kepada orang kafir. Dalam urusan apa? Agama. Namun dalam urusan dunia Allah membolehkan, dan itu yang Rasul contohkan. Jadi kelompok liberal mengambil sebagian, kelompok teroris mengambil sebagian dalil. Ahlussunnah menggabungkan keduanya.
Dalam urusan akidah ada al-bara, berlepas diri, benci kepada orang kafir. Cuma tidak boleh berlebihan, ada batasannya. Kita toleransi kepada orang kafir, ada batasannya. Dalam urusan dunia toleransi, ya. Kalau antum hutang harus membayar kepada orang kafir. Punya tetangga orang kafir dihormati, nggak boleh diganggu. Ya, bahkan Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang musyrikin minta tolong untuk engkau melindunginya, lindungi dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ini adalah Islam, toleransi dengan semua agama, cuma ada batasannya. Ya, bukan Islam liberal, bukan Islam khawarij teroris. Islam ala Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Ya, ini sekali lagi harus kita tanamkan kepada kaum muslimin. Jangan sampai ikut arus kelompok liberal yang mengatakan semua agama sama, kita wajib toleransi tanpa batas, naudzubillah min dzalik. Dan juga bukan seperti kelompok teroris yang benci memusuhi orang kafir berlebihan sampai mendolimi mereka, sampai menumpahkan darah mereka tanpa hak. Islam berlepas diri daripada kelompok teroris, Islam berlepas diri daripada kelompok liberal. Islam yang benar, Islam ala Rasul, ala sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ucapan yang mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama dalam masalah agama, ini adalah ucapan yang sesat, ucapan yang salah, ucapan yang ada penyesatan, penipuan massal. Orang Yahudi, orang kafir, Allah yang mengkafirkan mereka, dan Allah melaknat mereka, Rasul mengkafirkan mereka, Rasul melaknat mereka. Maka sekali lagi, apa kok dikatakan permusuhan kita dengan mereka hanya urusan dunia belaka, naudzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasul pernah bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara. Ini jelas permusuhan kita dengan mereka masalah apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita benci mereka karena agama Allah, karena mereka mengkufri Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrikin, mereka kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi. Jelas Allah mengecam mereka, Allah mengkafirkan mereka, bahkan mengancam mereka masuk neraka kekal selama-lamanya. Dan Allah mengatakan mereka sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Kok kita mau disamakan dengan orang yang paling jelek? Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi adalah permusuhan kita dengan Yahudi, permusuhan karena akidah, karena agama. Tidak ada bedanya orang Yahudi dahulu dengan yang sekarang, sama saja mereka kufar. Jangan mengatakan oh ini yang dahulu sekarang tidak, sama saja, tidak ada bedanya. Tetap Yahudi dengan kekafiran mereka, dengan kemunafikan atau dengan kekejian mereka dan kejahatan mereka dan tipu daya mereka. Allah mengatakan lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi Nasara sebagai pemimpin sebagian pemimpin kalian, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Jelas Allah mengecam, mencela orang-orang al-Yahud. Demikian pula Allah mengatakan wa qalati yahudu yadullah maghlula ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, padahal tangan Allah itu terbentang. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat atas ucapan mereka. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya wajib kita membenci orang-orang al-Yahud dan orang-orang kufar. Cuma sekali lagi, semua ada batasannya, semua ada aturan mainnya. Tidak boleh berlebihan seperti kelompok teroris, tidak boleh meremehkan seperti orang-orang liberal. Kemudian kata beliau, fa'adawatuna lahum diniyatun, permusuhan kita dengan mereka urusan agama. Apalagi Allah mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Tidakkah ridha orang Yahudi dan Nasara sampai kalian umat Islam mengikuti ajaran mereka? Bukan segera merampas harta kalian, namun apa? Sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Ini permusuhan asal agama atau dunia? Agama jelas. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Ya, maka sungguh salah, sesat orang yang mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi permusuhan urusan dunia. Wala yajuzu lana musadaqatuhum, tidak boleh bersahabat dengan mereka. Ya, bersahabat dalam artian betul-betul menjadikan mereka sebagai teman sejati. Na'udzubillah min dzalik, apalagi dengan alasan semua agama sama. Ini adalah suatu yang salah. Meskipun bukan berarti kita nggak boleh berbisnis dengan mereka, bukan berarti kita nggak boleh bertetangga dengan mereka, silakan. Seperti yang Rasul contohkan. Cuma dalam urusan agama, urusan akidah, lakum dinukum waliyadin, ada ketegasan. Sebagaimana Rasul praktekkan. Tidak pernah Rasul mengucapkan ucapan selamat perayaan mereka. Rasul nggak pernah ikut nimbrung perayaan mereka. Namun Rasul tetap bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik. Sampai Rasul meninggal, baju besi beliau ada di tangan orang Yahudi. Artinya sekali lagi dalam urusan dunia harus kita berbuat baik, apalagi dengan niat untuk mendakwahi mereka. Cuma jangan sampai kita ada rasa cinta kepada mereka. Bahkan ulama ketika menyusun 10 pembatal keislaman menyatakan man lam yukaffir al musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum faqad kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang musyrikin, yaitu non muslim, yang tidak mengkafirkan mereka atau ragu tentang kekafiran mereka atau bahkan membenarkan ajaran mereka, maka dia telah kafir murtad dari al-Islam. Karena apa? Islam mengajarkan bahwasanya selain yang masuk ke dalam Islam adalah kufar, yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kufar. Ini sekali lagi keyakinan yang harus apapun celah, dibully sebagainya, dikatakan radikal, militan, kita tidak pedulikan. Ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Allah yang menganjurkan kita mengkafirkan mereka. Kalau mereka ribut, ini kata-kata kafir, kasar dan sebagainya. Kalau mereka nggak mau kata-kata kafir, dia masuk Islam. Selesai masalah. Nggak mengatakan kafir lagi. Cuma ini sekali lagi orang-orang liberal yang sudah menyusupkan virus-virus mereka kepada sebagian kaum muslimin. Wala mahabbatuhum, tidak boleh kita mencintai mereka. Harus ada al-baghdha, harus ada al-bughdu fillah, benci karena Allah. Orang yang berbuat maksiat saja, kita wajib harus ada kebencian kepada maksiatnya. Insya Allah orang yang masih hatinya bersih, meskipun nggak tahu ilmu, kelihatan orang jahat saja, perampok saja, pasti ada benci, betul tak? Apalagi kepada orang yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tabiat manusia yang baik benci kepada orang yang jahat, kepada yang jelek. Bukan hanya jelek dalam masalah maksiat, apalagi masalah al-aqidah. Ini intinya sekali lagi bahwasanya kalau pelaku maksiat saja harus ada al-bara, apalagi yang berbuat kekafiran. Ini apalagi yang sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Li'an al-Qur'an nahana an dzalik. Al-Qur'an melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai teman dekat, sebagai sahabat karib. Namun bedakan antara sahabat karib dengan sekedar kita berdagang, kita bermuamalah dengan mereka, tidak ada masalah. Cuma jangan sampai kita curhatnya kepada mereka, kita pergi dan keluar bersama mereka, kemana-mana bersama mereka, dalam artian ada kecintaan, ada rasa persahabatan yang sangat dekat. Naudzubillah min dzalik. Ini akan mewariskan kecintaan nantinya kepada mereka. Yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Awsaqul iman al-hubbu fillah,
wal bughdu fillah. Sekuat-kuat keimanan, di antara konsekuensi kita beriman kepada Allah harus ada cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat kembali kepada definisi Islam, secara umum apa itu Islam? Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah kita tunduk patuh menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkan Allah dalam ibadah, kita tunduk kepada peraturan Allah, kepada perintah Allah, dan kita berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Namun kebencian, permusuhan yang tidak sampai melampaui batas. Mereka punya perayaan, sudah silakan, jangan dibom, jangan diteror. Silakan lakum dinukum waliyadin. Cuma kita tidak boleh ikut-ikutan mengucapkan selamat, membantu perayaan mereka. Ini lakum dinukum waliyadin, pertengahan. Jangan seperti teroris, jangan seperti kelompok liberal. Kita punya toleransi, namun toleransi yang ada batasannya. Mana batasannya? Tadi surat Al-Kafirun. Kita punya kebencian, namun ada batasannya. Mana batasannya? Tadi la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kita dibolehkan berbuat baik kepada mereka. Rasul mengancam orang yang membunuh mereka tanpa hak tidak bisa mencium bau surga. Ini batasannya. Tidak kebablas ataupun berlebih-lebihan. Dan di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah tahu al-wala wal bara, dan ini konsekuensi wala wal bara atau berlepas diri daripada mereka, yaitu tidak boleh kita tasyabuh dengan orang-orang kafir tersebut, baik dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi pakaian, dari segi ucapan. Ini adalah konsekuensi kita mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu kita wajib untuk menjauhi perilaku-perilaku mereka, dan kita wajib memahami Islam Allah turunkan lewat Nabi Muhammad SAW itu untuk menyelisih agama-agama tersebut, untuk dimenangkan di atas semua agama tersebut. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama yang hak dan dengan petunjuk yang benar, yang terang benderang, untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada, meskipun orang musyrikin tidak menyukainya. Ini Islam, tidak untuk mengekor kepada orang Yahudi, tidak untuk mengekor kepada orang An-Nasara. Dan kalau kita lihat bagaimana firman Allah dan sabda Rasul memerintahkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah orang-orang tersebut. Bahkan setiap hari kita disuruh oleh Allah untuk mengikrarkan kita ini harus jauh dari Yahudi dan orang Nasara, jauh dari agama mereka, perilaku mereka, keyakinan mereka atau akhlak mereka. Yaitu dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dan bukan jalannya orang yang engkau murkai. Rasul mentafsirkan sendiri, yang Allah murkai adalah orang Yahudi. Kita minta kepada Allah akan dijauhkan dari ajaran Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat, kata Rasul, yaitu orang Nasara. Islam datang untuk menyelisih Yahudi, untuk menyelisih An-Nasara. Meskipun sangat disayangkan, umat Islam justru mengekor kepada Yahudi, kepada An-Nasara, bukan hanya dalam segi akhlak perilaku saja, namun bahkan dalam segi al-aqidah. Orang Yahudi, Nasara, orang Yahudi kata Allah, Yahudi menjadikan Uzair sebagai, atau menjadikan mereka sebagai anak Allah, menjadikannya sebagai anak Allah. Mereka orang Nasara menjadikan Isa sebagai anak Allah. Orang-orang Muslim ada yang menyamakan sebagian makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Dalam masalah akidah, banyak kaum muslimin mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi ataupun An-Nasara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus ditekankan lagi, Islam datang untuk menyelisih Yahudi, orang Nasara, dan itu yang kita setiap hari minta kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari jalannya orang Yahudi, jalan orang-orang An-Nasara.
Ya, kok kita malah apa? Ikut-ikutan perayaan mereka, naudzubillah min dzalik. Padahal tiap hari kita minta kepada Allah apa? Hidayah. Jangan sampai mengikuti ajaran mereka. Allah juga mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah orang-orang beriman mengikuti ahli kitab. Jelas perintah untuk menjauhi ajaran-ajaran mereka ataupun perayaan-perayaan mereka. Demikian pula Rasul banyak menegaskan dalam hadis-hadis yang sahih, Islam datang untuk menyelisih mereka, ya, baik dalam dalil yang umum ataupun dalil yang khusus. Rasul mengatakan khaliful yahud auful liha wa jazuz syawarib, selisilah orang-orang Yahudi, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Demikian pula Rasul mengatakan sallu fi ni'alikum fa innal yahud la yusalluna fi ni'ali wala khifafihim, salatlah dengan sandal-sandal kalian, karena orang-orang Yahudi mereka tidak salat dengan sandal ataupun sepatu mereka. Ya, artinya boleh misalnya kita di tengah hutan misalnya mau salat berjamaah, kita salat dengan memakai sepatu yang tidak najis tentunya, dan sudah kita belajar tentang masalah bagaimana berwudu dengan al-khuf. Ini ada dalam Islam. Ini untuk apa? Menyelisih orang-orang al-Yahud. Orang Yahudi kata Rasul tidak mau istilahnya menyemir rambutnya yang telah beruban. Maka Rasulullah semirlah. Namun janibus sawat, jauhkanlah dari warna hitam. Karena orang Yahudi tidak mau menyemir rambut-rambut mereka. Ini semuanya kata para ulama, Rasul sampaikan untuk kita memahami, meyakini Islam datang menyelisih semua agama tersebut dan untuk dimenangkan di atas semua agama tersebut. Dan semoga Allah memenangkan kaum muslimin atas orang-orang al-kuffar. Harus kita yakin memang kaum muslimin akan menang atas orang-orang al-kuffar, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, la taqumus saa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahud. Ini suatu kepastian yang pasti akan datang. Cuma jangan pakai meramal-meramal. Tahun 2020, 2030, ini justru akan menunda kemenangan kaum muslimin. Karena tidak akan mungkin Allah menolong kaum muslimin kalau kaum muslimin dari peramal. Kalau kaum muslimin menjadi orang-orang yang sok tahu yang gaib, naudzubillah min dzalik. Tugas kita berusaha untuk menjadi orang yang menolong agama Allah, menjadi Abdullah, menjadi muslim yang sebenarnya. Seperti dalam hadis tadi Rasul mengatakan fayaktulahumul muslimun, orang-orang muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Fayaktabil Yahudi min waril hajar wasyajar, sampai orang-orang Yahudi lari tunggang langgang bersembunyi di balik bebatuan pepohonan, dan semua bebatuan pepohonan mengatakan ya Abdullah, ya Muslim, ta'al hada Yahudi warai faktulhu. Semua pepohonan, semua bebatuan, kita harus yakin Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa menjadikan bebatuan, menjadikan pepohonan berbicara. Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini adalah salah satu sifat orang yang memenangkan perang dengan Yahudi, yang membenarkan semua firman Allah, sabda Rasulullah SAW, meskipun akal tidak menerimanya. Harus dituduhkan dengan nas tersebut. Kata pepohonan bebatuan, ya Abdullah. Kata para ulama, ini orang-orang yang akan memenangkan perang terhadap orang Yahudi, yaitu orang-orang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Ya budunani, yang beribadah hanya kepadaku saja, kata Allah. La yusyrikuna bi syai'an, yang tidak berbuat syirik. Ini yang akan menangkan perangan. Wah, ya Abdullah, wahai Abdullah, hamba Allah yang bertauhid kepada Allah, yang tunduk kepada syariat Allah. Ya Muslim, wahai Muslim yang sejati. Bukan Muslim KTP, bukan Muslim muslimat, namun betul-betul Muslim yang mengamalkan Islam tadi, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta wal barat minasyirki wa alihi. Kata pepohonan bebatuan, wahai Abdullah, wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi, uqtulhu, bunuh dia, ilal gharqat, kecuali pohon gharqat. Ini adalah kepastian yang pasti akan datang. Cuma kapannya wallahu a'lam. Sekali lagi jangan suka meramal. Bukan jangan suka, sekalipun tidak boleh, haram. Nah, karena memang pada saat-saat sekarang ini banyak ramal-ramalan. Bukan hanya dukun-dukun itu, namun juga para dai-dai yang sudah
putus asa meramal ini dan itu, padahal ini sesuatu yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Tugas kita tadi menjadi Abdullah yang sesungguhnya, menjadi muslim yang sesungguhnya agar kita bisa mengalahkan orang-orang ahli Yahud. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan ke-21. Hal taro qira'at as-suhuf wal majallat fil masjidi min babi inkari ma fiha minal munkar wa bayanihi linnas liyahdaru jaizan. Ada pertanyaan kepada Syekh Shalih bin Fauzan, bagaimana pendapat Anda membaca koran-koran, majalah-majalah umum tentunya di sini di masjid? Bagaimana hukumnya membaca koran, majalah di masjid dalam rangka mengingkari kemungkaran yang ada di dalamnya dan menjelaskannya kepada manusia agar mereka menjauhinya, apakah boleh? Karena mungkin ada sebagian dai itu kalau ceramah nggak pakai kitab ulama, pakainya apa? Koran dan majalah. Jadi pakar berita-berita umum. Ini sekali lagi, apa hukumnya? Atau mungkin kalau kita tambah, apa hukumnya mungkin nobar di masjid, nonton film bersama di masjid, yang mana tentunya kata nanti akan disampaikan banyak maksiat-maksiat di dalam dunia-dunia berita tersebut. Kata Syekh, as-suhuf wal majallat la tujma' wa tuqra ala ru'usin nas. Berita-berita koran atau koran-koran, majalah-majalah tidak selayaknya untuk dibacakan di hadapan manusia. Bal yujma' ma fiha wa tudras ma'alil ilmi wa ma'al halli wal aqd. Bahkan selayaknya majalah koran itu dibahas khusus dengan para ulama. Kalau memang di situ ada apa? Misalnya kemungkaran yang dahsyat sekali misalnya, tidak selayaknya untuk apa? Dibawa ke masjid, kemudian apa? Disampaikan kepada manusia. Amma anna yujabiya fil masajid fa hadza tasyirun la inkar. Kalau kita membawa koran-koran, majalah-majalah, apalagi kalau sekarang kita lihat luar biasa, kemungkaran di dalamnya, gambar-gambar perempuan yang naudzubillah min dalik, ataupun seperti tadi kalau ada nobar film misalnya, banyak wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Bagaimana masjid Allah dikotori dengan hal-hal tersebut? Tidak layak, naudzubillah min dalik. Namun ini ada sebagian dai niatnya mengingkari kemungkaran, namun lebih mendatangkan kemungkaran lagi, apalagi di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Warubama yakunu hada farahan bil munkar. Bahkan sebagian orang mungkin ada yang senang dengan kemungkaran dalam masjid tersebut. Li'anna ba'dhan nas yafrah bil mu'akhadat min ajli annahu yurawijuha wa yaquluha. Karena sebagian orang ada yang memang senang untuk dia mendapati kemungkaran-kemungkaran tersebut agar lebih laris. Warubama yandasu ma haula nasun minal munafiqin yuriduna nasra syari wal batil. Bahkan mungkin ada yang memang dari kalangan munafiqin yang betul-betul mereka musuh dalam selimut. Justru mereka apa? Senang dengan hal-hal tersebut agar apa? Kemungkaran itu lebih menyebar kepada manusia. Makanya harus ada fikih nahi mungkar seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran namun mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya di sini, ada seorang dai mengingkari kemungkaran yang ada di koran-koran kemudian dibawa di mana? Di masjid. Yang pertama, ini mengotori masjid. Naudzubillah min, tidak malu kepada Allah yang memiliki masjid tersebut. Wa anal masajida lillah. Kemudian apa? Ketika menyampaikan kepada orang-orang kemungkaran tersebut, terkadang ada sebagian yang senang melihat kemungkaran tersebut, bukan malah mengingkari, malah senang melihat kemungkaran itu. Apalagi ditambah adanya orang-orang munafikin. Di sini kita perlu waspada. Terkadang dalam kajian
itu nggak semuanya hatinya baik. Ya, kita nggak menuduh yang di sini ya, semoga di sini hatinya baik-baik semua. Ya, cuma nggak menutup kemungkinan adanya orang-orang munafikun yang masuk ke dalam ya jamaah kajian, entah hanya mencari apa celah dari sang ustadz untuk apa dibully di luar di medsos, ya, untuk otak-atik kata-katanya. Ya, dan ini sering terjadi, dan ini pengalaman juga pribadi. Kita mengatakan B, ya, di luar itu beredar Z yang muncul. Ini luar biasa, banyak sekali. Ya, namun ini sunatullah. Jangankan kita, Rasul saja diperlakukan seperti itu. Namun, ya harus kita makanya apa? Tetap harus ada kewaspadaan. Ada juga yang apa seperti yang zaman sekarang ini di medsos suka motong-motong apa kajian. Ya mungkin ada yang tujuannya baik, cuma caranya salah. Ada pula yang tujuannya jelek untuk apa? Ya agar ustadz ini dibully di mana-mana. Ya ini sekali lagi ada orang-orang yang niatnya apa tidak baik. Ya makanya kita minta perlindungan kepada Allah, wa min syarri hasidin ida hasad. Ya apalagi mungkin alhamdulillah semakin hari semakin banyak kajian yang datang di kajian ini misalnya. Banyak terkadang orang apa yang hasad dan dengki. Banyak makan-makar yang ada. Jamaah ini sekali lagi sunatullah di mana-mana seperti itu. Makanya kata beliau, warubbama yandasu ma'ahaula nasun minal munafikin. Barangkali ada di antara mereka-mereka yang hadir dari orang-orang munafikin, cari-cari kesalahan untuk nanti apa bisa membubarkan kajian dan seterusnya, atau apa yang tidak untuk digosipkan di luar dan seterusnya. Itu pasti ada, dan itu sudah pernah terjadi. Makanya kita berlindung kepada Allah min haulail asyrar, dari orang yang jahat tersebut. Namun kita tidak perlu untuk khawatir atau takut, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama yandasu ma haula nasunal munafiqin yuriduna nasya syarri wal batin. Barangkali di antara mereka yang hadir juga ada dari kalangan munafikin yang menghendaki tersebarnya kejelekan dan kebatilan. Fal amru khatir jiddan. Masalahnya sekarang bahaya sekali kalau kita tadi membawa koran majalah kemudian kita bahas di masjid. Luar biasa kemungkarannya. Walaisa hada wa tariqul ilaj. Ini bukan cara mengobati kemungkaran yang ada di majalah atau koran tersebut. La wallah, tidak, demi Allah. Ma hadi tariqatul ilaj. Ini bukan jalan untuk mengobati kemungkaran tersebut. Alladzi yurid an yansaha lil muslimin wa li aimatil muslimin wa amatihim la yattabi hadi tariqah. Yang menghendaki untuk menasihati kaum muslimin, menghendaki untuk menasihati pemimpin kaum muslimin, bukan dengan jalan seperti ini. Apalagi banyak di antara dai-dai tersebut, mereka membaca koran untuk mengomentari kebijakan pemimpin kaum muslimin. Yang kita sampaikan dahulu dengan istilah fikul waqi'. Bahkan mereka-mereka yang pernah mengaku sebagai dai ahli sunnah, dai salafi, pernah melontarkan ide bagaimana kalau para santri itu tiap hari membaca koran, biar tambah wawasan. Naudzubillah min, tambah dosa karena dilihat naudzubillah min dalik. Namun ini ada orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, harus tahu fikul waqi', fikir realita, membaca Quran dan sebagainya, dan dia tujuannya untuk terus tiap hari mengomentari kebijakan pemimpin, ini salah, ini keliru, ini kufur dan seterusnya. Untuk apa? Menanamkan kebencian kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini salah satu yang sudah pernah kita sampaikan, ciri khas kelompok harokah. Naudzubillah min dalik. Namun ini sudah menyusul kepada sebagian yang menamakan dirinya sebagai dai salafi. Naudzubillah min dalik. Wa ya jam'ul akhta fil masjid. Tidak boleh mengikuti metode yaitu tadi mengumpulkan majalah koran dan disampaikan kesalahan-kesalahannya di masjid. Wal i'lan anha wa tasyiru biha. Dan mempromosikan majalah dan koran-koran tersebut. Hada syai'un yujri'u 'alal batil. Bahkan ini lebih akan menyebarkan kebatilan tersebut. Yaqulu ma dama anal amra bi hadhihi tariqah wal amra munfarid fayamal man syaa ma syaa. Mungkin bisa jadi orang yang tadi mencela koran tersebut akan mengatakan bahwasanya ini masalah siapa yang menghendaki silakan berbuat, maka bisa jadi orang itu termakan syubhat koran-koran tersebut. Hunaka unasun katsirun la yadruna an hadil asya.
Banyak orang yang nggak paham tentang realita dalam koran-koran majalah-majalah tersebut. Wa anta bihada taftah hadal lahum al-abwab. Engkau dengan ini bisa membuka pintu-pintu kesesatan bagi orang-orang awam tersebut. Atau contoh yang lain juga kata para ulama, ada misalnya seorang yang dia nggak dikenal sama sekali di tengah kaum muslimin, ya, cuma dia cari sensasi, membantah, ya, kan ini banyak apalagi zaman medsos sekarang. Kalau mau terkenal gampang sudah, ya, sehingga selfie sendiri, ngomong yang ngalor ngidul, ngomong yang segitulah kata orang Arab, khalif tu'raf, buat sensasi nggak akan terkenal. Misalnya ada seseorang yang dia jahil, tidak paham apa-apa dan seterusnya, dia membantah kita, jangan dibantah. Karena dengan membantah orang jahil seperti ini kadang terkadang justru akan menjadikan dia besar. Yang dulunya dia tidak dikenal, yang dulunya dia tidak dikenal, dia ditenggelam di dalam kubangan lumpur. Kalau kita bantah, namanya akan naik. Makanya kata Imam Syafi'i, idza nataqa safi fala tujibhu. Kalau ada orang yang bodoh, yang dungu, yang pandir itu mengata-ngataimu, mencaci makimu, membantahmu, fala tujibu, jangan dijawab. Fakhran min ijabati as-sukut, sebaik-baik jawaban bagi orang tersebut kita diamkan. Karena apa? Kalau kita bantah, ini nanti akan membesarkan namanya, akan menjadi-jadi. Karena apa? Semakin tergapai cita-citanya. Maka kita katakan kul mutu bi ghaidikum, matilah dengan kemurkaan kalian. Terkadang ada membantah itu ada kaidahnya. Seperti tadi, kalau memang orang ini nggak layak dibantah, jahil, ngomongnya ngalur ngidul, atau dia lagi kesurupan, jangan dibantah sudah, diruqyah saja. Nah, jadi tidak semua orang membantah, mengkritik kita bantah. Kita lihat ilmiah atau tidak, ada masalahnya atau tidak, dan seterusnya. Wa tukhbirum an asya hum anha ghafilun, atau kalau kita misalnya membantah mereka, kita lihat nanti orang-orang akan penasaran, lihat ke situsnya dia, lihat kepada kitab-kitabnya dia yang penuh dengan kesesatan, maka kita justru akan membuka kesesatan bagi orang-orang awam. Nah, maka kita pilih dan pisahkan. Hum anha ghafilun ala wa ala ma fihi dalika min mafasid. Kemudian masih ada kaitan dengan hal ini juga, poin ke-22. Tinggal berapa menit? 5. Nggak apa-apa, masih ada waktu 5 menit, kita tambahkan lagi. Masih ada kaitan dengan pertanyaan 21. Idza kanat hunaka akhta fi jarida ala nunkir 'alaiha wa nubayyin amraha linnas. Apabila ada kesalahan di koran, apakah boleh kita mengingkarinya, menjelaskannya kepada manusia? Kata Syekh, akhtaul jaraid wa hatal akhtaati min afradin nas mu'alajatuha laysat fil masajid. Kesalahan-kesalahan yang ada di koran, bahkan kesalahan yang ada di sebagian orang, cara mengobatinya tidak harus di masjid, bukan di masjid. Wala alal manabir, tidak pula di atas mimbar. Lakin law qala fil masjid, namun kalau ada orang yang kesalahannya di masjid, au fil khutbah, atau di khutbah, ma balu aqwamin yaf'aluna kada wa kada min duni ta'yin, atau dikatakan di sini, kalau seandainya diingkari di masjid atau di khutbah, itu mungkin dengan metode yang pertama, tidak menyebutkan namanya. Ini juga salah satu metode ulama ketika membantah. Kalau dirasa, kalau disebutkan namanya tadi semakin besar kepala dia, nggak usah disebutkan nama orang itu, cukup disebutkan kesalahannya saja. Sebagaimana Rasul terkadang mengatakan kepada sebagian para sahabat, mengapa sebagian orang berbuat demikian dan demikian, mengingkari tanpa menyebutkan nama. Jadi dalam membantah, mengkritik itu ulama ada beberapa metode, dan ini yang dilakukan oleh ulama salaf. Ada yang langsung menyebut nama, seperti misalnya ada kitab karangan Imam Ahmad atau Imam Darimi, Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi, bantahan Imam Darimi terhadap Bishr al-Marisi. Ini langsung disebutkan namanya, dan ini banyak sekali ulama-ulama yang seperti sudah kita sampaikan. Imam Ahmad membantah Husain al-Karabisi dan seterusnya. Kemudian ada metode ulama yang menyebutkan istilah si fulan lah, fulan, jadi tidak disebutkan nama sebenarnya.
Ada pula yang menyebutkan dari kesalahannya saja tanpa disebutkan nama orang tersebut. Jadi ini termasuk metode bantahan. Jadi kita harus pertengahan. Kalau memang perlu disebutkan namanya, kita sebutkan namanya. Kalau tidak perlu atau bahkan mendatangkan kemudaratan, tidak perlu disebutkan namanya. Cuma jangan kita nggak mau sama sekali. Ini tidak sesuai dengan jalannya para salafus as-saleh. Jadi salafus saleh itu menggabungkan ketiga metode tersebut. Terkadang dengan menyebut nama langsung, terkadang hanya menyebut apa istilahnya itu? Inisial, ya, ataupun ya tadi si fulan, ya, atau menyebutkan kesalahannya saya tanpa menyebutkan orangnya. Ya, jadi ini adalah semua metode yang hak yang pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Jangan sampai kita fobi, ya, sedikit disebut nama tokoh, wah, kiamat kubro, ya. Padahal dengan bukti, dengan ilmiah. Kalau memang nggak diterima, bantah, ya, jelaskan apa kesalahannya. Jangan hanya menyebut ini fulan membantah si fulan. Kalau memang ilmiah, kalau memang betul, ulama salaf mencontohkan, dan kita mencontoh ulama as-salaf. Ya, jadi sekali lagi kata Syekh Shalih bin Fauzan, kalaupun orang itu membantah, terkadang boleh di masjid, namun mungkin dengan mengatakan mengapa orang-orang itu berbuat demikian atau mengatakan demikian dibantah. Min duni ta'yin, tanpa disebut namanya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi SAW melakukan hal tersebut. Karena hasanan ini juga baik. Li'anna masalah bila mafsadah. Ini mendatangkan maslahat, tidak mendatangkan kerusakan. Cuma jangan sampai kita mengambil sepotong ini saja. Oh, itu Nabi nggak pernah menyebut nama. Kata siapa? Nabi SAW ketika menegur Mu'ad bin Jabal langsung, afatan antaya Mu'ad. Disebut namanya tadi tidak? Wahai Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah? Disebut namanya oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kisah hadis bagaimana Dzul Khuwaisir At-Tamimi memprotes Nabi, disebutkan namanya oleh para perawi. Intinya harus pertengahan. Jangan terus nggak pernah menyebut namanya. Padahal umat perlu disebutkan nama penyesat tersebut, ya. Dan juga tidak selalu menyebut nama tersebut tanpa menyebutkan kesalahannya. Contoh, kita pernah duduk dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala di kajian kitab Sunan Abi Dawud, kitab Sunan Tirmidzi. Beliau memang secara asal selalu memberikan tahsil ilmu, memondasi para jemaah dengan ilmu, terutama tadi Sunan Abi Dawud. Namun suatu saat ketika beliau perlu menyebutkan tokoh penyesat umat, beliau sebutkan namanya. Artinya kita seperti tadi, jangan ekstrem kanan ekstrem kiri, nggak mau menyebut nama sama sekali, alergi sama sekali, bahkan mengatakan nggak boleh berghibah, ini batil. Namun juga jangan setiap hari menyebut nama sang tokoh tersebut, nanti akhirnya malah dicintai, Pertengahan. Kalau memang saatnya diperlukan disebutkan. Kalau nggak diperlukan ya sudah, jangan terus disebutkan. Intinya menggabungkan antara dua hal. Tahsilul ilmi, kita ingin memondasi umat dengan ilmu. Namun di antara tahsil ilmu tersebut adalah dengan mentahdir sekelompok dai-dai penyesat umat. Jadi tidak boleh ekstrem kanan ekstrem kiri dalam segala hal. Kemudian kata beliau, idza kana hunaka akhta fi jarida. Contohnya di sini Syekh Fauzan menyebutkan selayaknya tidak disebut namanya. Cuma beliau sendiri dalam kitab ini menyebut banyak nama dai-dai yang menyimpang. Jangan kita hanya ini Syekh Shalih Fauzan mengharamkan kita menyebut nama dai yang sesat. Jangan lihat ini saja. Coba lihat yang lainnya, bagaimana beliau menyebutkan nama-nama dai-dai yang beliau tahdzir tersebut. Kalau kata beliau, idza kana hunaka akhta fi jarida aw katib fi jarida faktub raddan 'alaiha aw 'alai wa arsilhu lil jarida. Kalau engkau mendapati ada orang menulis masalah urusan agama sesat di majalah, di koran, maka bantah dia di majalah misalnya, atau dia kirim jawabanmu ke koran tersebut, meskipun susah nggak mungkin. Ada orang yang merupakan penulis di koran itu yang isinya penulis resminya, kemudian kita bantah, kemudian dimuat, itu suatu yang hampir jarang terjadi. Wa idalam tansurhu arsilu li ghairiha.
Kalau memang di koran itu enggak dimuat, kirim ke koran yang lain, artinya tetap dibantah, ya. Wa bihadza yasul ilaj, maka dengan ini akan apa? Terobati. Amma annaka tajma' jara'id wa ta'ti bihalil masjid alil khutbah wa taqra'uha 'alal mimbar, hadza makna tadrisun nas turukus syarr. Adapun engkau membawa koran-koran majalah yang di situ banyak kemungkaran atau gambar-gambar yang naudzubillah min dalik, engkau membawa ke masjid atau pada waktu khutbah engkau membacanya, maka ini sama saja dengan mengajari orang berbuat apa? Kejelekan. Ini mempromosikan koran-koran tersebut. Wa isya'atul munkar, menyebarkan kemungkaran. Wa tasyhirul bil usah, dan mempopulerkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.